Bukhnya Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita menyampaikan sekilas wawasan atau tausiah di hari ini 1 Juni 2021 saat Indonesia liburan memperingati hari lahirnya Pancasila. Pada kesempatan ini akan kami menyampaikan suatu sedikit wawasan atau mungkin tausiah juga tazkirah lumpuhnya Pancasila dan Indonesia bak kayu dimakan bubuk. Lumpuhnya Pancasila itu tulisan Profesor Ahmad Syarif Ma'arif, ya, mantan pimpin Muhammadiyah 20 tahun yang lalu, dimuat di koran Kompas, harian Kompas 1 Juni 31 Mei kemarin ini. Beliau menulis nampaknya provokatif, padahal coba kita telaah apa yang dimaksud dengan tulisan beliau lumpuhnya Pancasila itu. Yang juga pernah beliau menulis tentang Indonesia bak kayu dimakan bubuk. Ada juga puisi beberapa waktu yang lalu ada dimakan rayap ini. Kembali kepada tulisan lumpuhnya Pancasila, ini Ahmad Syarif Ma'arif, seorang profesor pemuka besar Indonesia sekarang ini. Beliau maksudnya menulis ini adalah untuk apa? Bisa saja kesan itu ditafsirkan menjadi artikel bernada pesimistis, ya. Sekalipun tujuan artikel ini, penulisan ini sebaliknya, yakni agar Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya pada tataran filosofi dan teori yang tak diragukan sebagai temuan terbaik para pendiri bangsa yang dipandu Bung Karno, biarkan lagi terlunta-lunta di tangan anak bangsa yang tak mau belajar. Jadi ini kemudian di ujung tulisannya lagi, nanti kita sedikit kutipkan, ya, ini saya berharap ini, katanya ini, agar Pancasila jangan lagi dikhianati oleh siapapun sehingga menjadi lumpuh dalam mengawal kemerdekaan bangsa. Jangan dibiarkan lagi tahun-tahun kemerdekaan ini berlalu dengan sia-sia. Indonesia terlalu mulia untuk dijadikan ajang pertarungan politik tuna adab dengan memendamkan Pancasila ke bawah debu sejarah. Ini para sahabat, coba kita renungkan ini. Nasib Pancasila ini sebagai etalase politik saja, katanya selama ini sebagai pemanis bibir, ya. Apakah Pancasila sejak proklamasi 1945 telah lulus dalam ujian sejarah? Jawabannya ternyata berlawanan, ya dan tidak. Ya, jika dikaitkan dengan konstitusi dan hukum dasar yang selalu menjadikan Pancasila sebagai sakok gurunya. Semua konstitusi Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi posisi Pancasila secara konstitusional sudah cukup kuat dan aman. Ya, Pancasila sering dibiarkan tak berdaya sekalipun dalam kata pengantar rancangan pembangunan dasar negara selalu disebut. Nah, ini sebagai kadang-kadang sebagai tameng penguasa, katanya, ini saya kutipkan sedikit ini. Ini sejak pertengahan 1998 ini.
Indonesia memasuki era reformasi yang dalam teori punya slogan anti korupsi. Ini anti kolusi dan anti nepotisme. Sekarang kita sudah berada di pertengahan 2021. Gerakan reformasi sudah berumur 23 tahun dan menampilkan 6 presiden. Apakah KKN sudah menghilang? Jawabannya malah kian subur. Di mana Pancasila? Begitulah para pendengar kita, untuk bandingan untuk selengkapnya bisa mengikuti di artikel dulu yang lebih lengkap. Kemudian pada tahun 2004 beliau di Syafi'i Ma'arif pernah menulis ya, hubungannya Indonesia bak kayu dimakan bubuk ini dimuat di Surah Muhammadiyah 15 Juni 2004 halaman 28 yang pernah saya salinkan di buku kecil saya yang berjudul Asuntoloyoisme itu ya, fitnah Tuhantuisme dan dunia sukertagama. Ini saya kutipkan sebagian itu di halaman 50-51. Yang mengusik saya di kata Syafi'i Ma'arif adalah komentar ketirnya tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa bak kayu dimakan bubuk. Di luar kelihatannya halus, di dalamnya keropos. Ini. Coba mengapa negeri ini keropos? Kita sudah kenal berbagai teori yang dimakan oleh para pakar. Dia punya kesimpulan bahwa pangkal sebabnya adalah kerusakan moral para pemimpin, terutama termasuk pemimpin-pemimpin agama yang sering membajak Tuhan dengan menyebut dalil-dalil yang ditafsirkan secara superficial atau dangkal bagi pembenaran keputusan politik. Apa itu yang dimaksudkan bubuk di sini? Bubuk itu tidak lain dari para penguasa yang lupa daratan, lupa lautan, para koruptor yang telah lama menggurita di dalam dan di luar sistem birokrasi kita yang rapuh, para konglomerat yang telah lama menghisap susu republik ini dan menggantinya dengan racun sehingga kita belum juga siuman sampai detik ini. Bubuk disebut juga asal sejenis serangga kecil dan pendek, merahnya abu-abu atau kekuning-kuningan. Ekornya runcing bercabang 2, lembut tetapi alangkah ganasnya. Ini para penguasa dan konglomerat bermental bubuk inilah yang berjasa menggiring negeri cantik ini ke butir kehancuran merata di semua bidang. Inilah Indonesia kita yang masih tertatih-tatih menunggu datangnya para negarawan yang berani, jujur, tulus, bersih demi perbaikan masa depan. Ini. Apakah peristiwa 5 Juli 2004 dapat dijadikan titik kisar untuk perbaikan ini? Jawabnya akan sangat tergantung. 2004 waktunya pemilihan umum itu. Begitulah gambaran yang kami renungkan, semoga bermanfaat. Ini juga sebagai rangkaian fikrah saya perihal Pancasila. Pernah kami tulis sampaikan di video di YouTube saya ini tentang judulnya Pancasila kecepit-cepit ini, atau juga siapakah Pancasila Sontoloyo kalau begitu ya. Kemudian ada lagi ketuhanan, berkebudayaan dan berbagai sebagainya, beberapa nomor tentang renungan perihal Pancasila. Semoga bermanfaat. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Assalamualaikum. Alhamdulillah.